Dongeng Asal-Usul Danau Toba. Saya Kenzi sebagai Samosir. Saya Kimora sebagai Putri Ikan. Saya Dava sebagai narator. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di sebuah desa di wilayah Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda yatim piatu yang bernama Toba. Ia hidup sebatang kara dan tanpa sanak keluarga. Ia pun sering merasa kesepian sehari-hari. Toba mencari nafkah dengan bercocok tanam, namun sayangnya tanah di desanya gersang dan kurang subur. Hasil bercocok tanam tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Toba sering pergi ke sungai untuk mencari ikan. Toba pergi ke sungai untuk mencari ikan. Toba lalu melemparkan kailnya ke sungai tersebut. Ia berharap mendapatkan ikan yang banyak. Tuhan, semoga Engkau memberi rezeki lebih pada hari ini. Semakin hari semakin sedikit hasil panenku. Toba menunggu umpannya dimakan ikan sembari mengelap keringat yang menetes di dahinya. Sepertinya aku tidak beruntung hari ini. Tiba-tiba Toba merasakan kailnya ditarik oleh sesuatu. Ternyata seekor ikan yang amat besar memakan umpannya. Toba bersorak kegirangan dan segera menarik kailnya kuat-kuat. Toba akhirnya berhasil menangkap ikan tersebut. Hai pemuda yang baik, kasihanilah aku, jangan makan aku. Ikan yang ditangkap Toba berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik. Toba pun kaget melihat hal tersebut. Aku. Wahai pemuda yang baik, kau tidak sedang bermimpi. Aku adalah manusia yang sama sepertimu. Kamu telah menyelamatkanku dari kutukan. Apa yang bisa kulakukan untuk membalas budimu? Dalam hidup bertengkar kamu tidak itu. Aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Jangan katakan kepada siapapun asal-usulku. Tak boleh ada yang tahu bahwa aku sebelumnya adalah seekor ikan. Baik, aku akan berjanji terus kepada siapapun. Semenjak itu, mereka berdua hidup bahagia dan serba berkecukupan. Para penduduk desa terheran-heran dari mana Toba menemukan istri yang cantik itu. Namun karena sudah berjanji, Toba tidak pernah memberitahu siapapun mengenai asal-usul istrinya. Toba dan istrinya dikaruniai seorang anak yang mereka namai Samosir. Mereka sangat menyayangi Samosir. Sayangnya Samosir sangat dimanja oleh kedua orang tuanya. Ia pun tumbuh menjadi anak yang manja dan tidak mau nurut kepada orang tuanya. Ia tak pernah mau membantu orang tuanya. Setiap kali ayahnya meminta Samosir untuk membantunya di ladang atau mencari ikan, ia selalu menolak. Seringkali ayahnya marah, tetapi Samosir segera lari meminta pertolongan ibunya. Di samping malas bekerja, Samosir juga sangat rakus. Ia selalu menghabiskan seluruh lauk pauk seorang diri. Hal ini menyebabkan makanan yang disiapkan ibunya tidak pernah cukup untuk dimakan seluruh anggota keluarga. Suatu hari Toba meminta Samosir untuk membantunya di ladang, namun Samosir tak kunjung datang. Dengan rasa kesal, Toba lalu pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, ia merasa lapar. Ia membayangkan makanan enak yang sudah disiapkan istrinya di rumah. Sesampainya di rumah, Toba melihat tak ada makanan yang tersisa di meja makan. Melihat hal tersebut, Toba menjadi sangat marah. Oh, jadi ini yang lakukan sepanjang hari. Ayahmu bekerja keras, tapi kau malah enak-enakan bermain. Sedikit makanku, kau tidak sisakan untuk ayahmu. Ampun ayah, ampun aku tadi sangat lapar. Nah, kau tahu hanyalah makan dan makan benar-benar anak ikan. Samosir berlari mencari ibunya dan memeluknya meminta pertolongan. Kenapa menangis Samosir? Saya memarahiku karena aku menghabiskan makanan dan tidak membantu di ladang. Sudah meminta maaflah kepada ayahmu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Benarkah aku anak ikan? Dari siapa kau dengar itu? Ayah tadi mengatakannya pas dia sedang marah. Kemasilah bajumu dan peringatilah ayahmu untuk pergi dari sini. Cepat, pergilah. Samosir mengikuti perintah ibunya. Ia masih tidak mengerti yang dikatakan oleh ibunya. Ia lalu menoleh ke belakang, tetapi ibunya sudah menghilang. Dari bekas pijakan kaki ibunya keluar air yang sangat deras. Perlahan-lahan air semakin banyak dan mulai menggenangi rumah dan desa. Samosir lalu berlari dan menceritakan semuanya kepada ayahnya. Ayahnya pun kaget mendengar cerita Samosir. Ia sadar bahwa ia telah melanggar janji yang
telah dibuatnya. Ia merasa sedih dan menyesal. Samosir dan ayahnya lalu mengungsi ke desa lain. Air tersebut semakin tinggi dan menutupi seluruh lembah. Air tersebut lalu membentuk danau yang saat ini dikenal dengan nama Danau Toba. Di tengah danau tersebut terdapat sebuah pulau kecil yang saat ini dinamakan Pulau Samosir. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.